Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir kembali ke channel ini dan terima kasih juga udah klik video ini. Kenalin, aku Arum. Di sini aku mau bincang-bincang sedikit bareng teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang salah, mohon untuk dikritik di bawah. Saat ini aku mau membahas tentang suatu fenomena yang lagi booming beberapa hari lalu di Twitter. Namun sebenarnya fenomena ini sudah lama terjadi di Indonesia, yaitu fenomena toxic relationship. Lalu kapan sih suatu hubungan dapat kita nyatakan sebagai hubungan yang tidak sehat? Karena terkadang orang-orang yang berada dalam toxic relationship sendiri tidak menyadari bahwa hubungan mereka itu merupakan hubungan yang beracun. Sebelum itu kita simak terlebih dahulu beberapa tweet dari para pengguna Twitter tentang toxic relationship. Ya teman-teman, di sini ada tweet dari salah satu pengguna Twitter yaitu @jerujemas yang sebelumnya sempat berada di trending paling atas, yaitu trending 1, di mana ada sebuah kasus toxic relationship 2 tahun yang lalu. Di sini sang korban yang berinisial L dijadikan budak seks oleh pasangannya yaitu NC, dan sampai-sampai mereka melakukan hubungan seksual dan sampai-sampai si R ini hamil 4 kali, dan sebanyak itu pun R disuruh untuk menggugurkan bayi yang dikandungnya. Mengapa hubungan ini dinyatakan sebagai hubungan yang sangat beracun? Karena pada hubungan ini sudah bukan hanya kekerasan fisik saja, namun R sudah mengalami kekerasan seksual maupun kekerasan verbal. Nah teman-teman, di sini juga ada bukti-bukti berupa chat, baik itu chat yang berbau pengancaman ataupun chat yang sampai-sampai ke ranah sexting. Ya teman-teman, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkapnya, nanti aku sertakan linknya di description box di bawah. Nanti kalian bisa langsung baca cerita lengkapnya di situ. Sekarang kita mau bahas nih, lebih ke bagaimana sih kita mengkajinya berdasarkan perkembangan serta aspek-aspeknya. Namun sebelum itu aku mau nyimpulin bahwa sebenarnya suatu relationship, apalagi toxic relationship, itu seperti fenomena gunung es, dimana yang terlihat di bagian atas hanya enak-enak saja. Kalau yang sering kita lihat di media sosial itu hanya keuannya saja. Tapi ada banyak nih hal-hal yang kita tidak ketahui tentang hubungan-hubungan tersebut yang tersimpan di bagian bawah, dimana di situ ada kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, ada sifat yang sangat posesif dan overprotective dan lain sebagainya. Dan untuk korban, untuk R, aku sebagai perempuan ingin mengapresiasi keberanian kamu, ingin mengapresiasi untuk kamu yang sudah bertahan hingga sejauh ini. Percayalah, kamu gak sendiri, kamu hebat, bisa berani untuk speak up. Dan untuk teman-teman yang merasa masih berada dalam suatu hubungan yang tidak sehat, please teman-teman, kalian tuh harus punya sifat asertif untuk berani menolak terhadap hubungan tersebut. Karena kalian itu biasanya nggak akan sadar kalau kalian sekarang tengah berada dalam hubungan yang tidak sehat hingga kalian bisa keluar dari hubungan tersebut. Saran dari aku, berani untuk mengatakan tidak, berani untuk keluar dari lingkaran tersebut, sayangi diri kalian. Dan ingatlah bahwa ada banyak perempuan lain yang bersama dengan kalian. Ya teman-teman, sekarang kita masuk pada inti pembahasannya. Kalau kata seorang ahli yang bernama Scoots, seorang manusia berani untuk mengambil tindakan atas berdasarkan dua motif. Yang pertama yaitu because motif atau motif sebab, dan in order to motif atau motif tujuan. Jadi kalau motif sebab ini berdasarkan masa lampau, kalau in order to motif atau motif tujuan ini berdasarkan masa depan. Jadi dia berorientasi ke masa depan. Sekarang kita hubungkan nih teori ini dengan toxic relationship. Bagaimana sih sampai dapat terjadi hubungan yang beracun? Padahal nih, itu terjadi antara dua orang yang saling menyayangi. Ya teman-teman, kita bahas terlebih dahulu di motif sebabnya nih.
Jadi ada sebab mereka berbuat demikian, diantaranya dikarenakan rasa cemburu, rasa kurangnya perhatian, atau karena kebutuhan ekonomi, atau adanya sikap tidak patuh karena perasaan ingin memiliki tersebut. Para ahli itu menyimpulkannya dalam suatu teori belajar sosial. Namun apabila teori belajar sosial ini kita terapkan pada perilaku dalam hubungan yang tidak sehat, individu tersebut kemungkinan pada masa lalu pernah menyaksikan ataupun merasakan langsung akan kekerasan, baik itu kekerasan tersebut dari orang tuanya maupun teman sebaya atau lingkungan sekitarnya. Nah teman-teman, ada juga nih beberapa because motif yang mengakibatkan adanya perilaku beracun dalam suatu hubungan. Nah, diantaranya itu kecenderungan remaja untuk menilai rendah dirinya sendiri, karena remaja itu kan sangat rentan dengan masa-masa dimana kita sebut dengan masa transisi atau masa peralihan. Sehingga pada saat itu, jika kita tinjau dari aspek fisik, remaja itu baru saja puber atau baru saja masuk ke tahapan yang baru dalam hidupnya, yaitu masa remaja. Nah, pada masa remaja atau yang sering kita kenal dengan masa transisi ini, remaja itu sedang dalam proses pencarian jati dirinya. Sehingga apabila ada orang lain yang menggoyahkan rasa kepercayaan dirinya, atau biasa kita sebut kalau bahasa gaulnya itu ada yang disebut dengan gaslighting. Kalau ada orang lain yang menjatuhkan rasa kepercayaan dirinya, maka remaja itu akan dengan mudah langsung minder, langsung tidak percaya diri dan mempertanyakan kemampuan dirinya sendiri. Ya, yang selanjutnya yaitu ketidakmampuan remaja untuk menolak secara asertif. Menolak apa nih? Menolak diperlakukan secara kasar ataupun dibentak, baik itu langsung maupun tidak langsung. Karena apa? Karena adanya rasa takut kehilangan dan tidak ingin ditinggalkan oleh pasangannya. Ya teman-teman, kita masuk nih ke because motif selanjutnya, yaitu adanya rasa ketidakmampuan remaja dalam menolak secara asertif terhadap kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya karena adanya rasa takut untuk ditinggalkan. Ya teman-teman, selain faktor tadi yaitu sebab, ada juga nih motif tujuan. Motif tujuan diantaranya yaitu adanya rasa ingin memiliki secara sepenuhnya sehingga mengakibatkan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selain daripada itu, ada beberapa aspek yang mempengaruhi, diantaranya yaitu aspek biologis. Ada 3 nih faktor biologis yang yang dapat mempengaruhi perilaku tersebut, diantaranya yaitu gen, sistem otak, dan kimia darah. Selain itu, ada juga nih penelitian yang dilakukan oleh Starr, Atkinson, dan kawan-kawan menunjukkan bahwa ada nih, jika anak-anak dalam perkembangannya menonton film yang isinya ada kekerasan, maka rentan sekali melakukan kekerasan dalam kehidupan nyata. Nah, ini juga akan berpengaruh dalam sistem perkembangannya hingga dia berada pada masa remaja. Selain itu, ada juga ikatan yang bersumber dari agama. Nah, ikatan rohani nih teman-teman, ikatan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa juga sangat mempengaruhi perilaku-perilaku kita, terutama dalam hal-hal yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ikatan yang bersumber dari agama dapat berfungsi sebagai kontrol terhadap perilaku individu nih teman-teman. Ajaran agama yang dapat meresap ke dalam hati dan sanubari akan memberikan pengalaman terhadap individu tersebut sehingga dia dapat membatasi dirinya sendiri. Nah, pada saat remaja pula, pelajar tuh jika kita kaji dalam aspek fisiknya, juga aspek emosinya, pelajar tuh memiliki kecenderungan kekerasan yang sangat tinggi karena pada masa remaja tuh memiliki gejolak emosi yang begitu besar dan tidak terbendung, sehingga apabila ada yang melakukan kesalahan, jadi remaja tuh meresponnya dengan lebih sensitif dan bisa langsung pada kekerasan verbal maupun kekerasan secara fisik nih teman-teman. Nah, untuk itu pesan saya kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena apabila kita imannya rendah nih teman-teman, kita akan dengan mudah melakukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu senantiasa mendekatkan diri sehingga iman kita akan terus bertambah. Ya teman-teman sekalian, itulah pembahasan tentang hubungan yang tidak sehat atau hubungan yang beracun. Dan saran dari aku untuk kalian yang ada dalam belenggu hubungan yang beracun tersebut, yuk apabila kalian mengalami kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik,
disimpan buktinya. Dan juga apabila kalian mau konseling tapi kalian malu konseling ke teman sendiri, sekarang ada banyak loh layanan, ada banyak platform yang bisa kalian gunain sehingga kalian tidak menahan stres, menahan beban kalian sendiri. Dan juga nih mungkin kalian ada yang masih belum kenal dengan PIKR. Nah, saran dari aku untuk pihak sekolah sendiri sebaiknya untuk memaksimalkan peran dari PIKR ini, karena PIKR dapat sangat membantu terkhusus bagi hubungan-hubungan seperti ini, yaitu hubungan-hubungan yang tidak sehat, karena Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini merupakan suatu wadah yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja, di mana teman-teman apabila punya keluhan, ingin konseling, atau ingin mengakses tentang kesehatan, baik itu kesehatan reproduksi, ataupun yang lainnya, dapat langsung nih menghubungi PIKR terdekat. PIKR ini ada di sekolah dan juga ada di masyarakat. Nah teman-teman, mungkin videonya sampai di sini aja. Nantikan terus video-video selanjutnya yang insya Allah akan terus memberikan informasi bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ade Setianingrum Sutrisno dengan nomor induk mahasiswa 1903474 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia undur diri. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ane yang telah memberikan tugas ini, sehingga saya bisa menggali lagi, lebih paham lagi tentang fenomena remaja saat ini, khususnya tentang hubungan yang beracun atau toxic relationship. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.